Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini Pak GS akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, kelas 5 pada kegiatan belajar 1. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Nah, jenis tanggung jawab itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tuntutan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kita. Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu untuk saling melindungi satu sama lain dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Tanggung jawab di masyarakat yaitu dengan menjaga segala tingkah laku dan perbuatan. Serta tanggung jawab kepada negara yaitu dengan mematuhi segala norma dan hukum yang berlaku. Kemudian mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Sebutkan contoh jenis tanggung jawab dengan benar ya. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya menjaga kesehatan, belajar dengan rajin, melaksanakan kewajiban seperti piket kelas, dan lain-lain. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga, contohnya menjaga kebersihan rumah, mematuhi aturan keluarga, menjaga nama baik keluarga, dan lain-lain. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat, contohnya menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, mematuhi norma yang berlaku, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, misalnya kerja bakti, dan lain-lain. 4. Tanggung jawab terhadap negara, contohnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air, melestarikan bahasa dan seni budaya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mari kita pelajari tentang kalimatannya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia contohnya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan, dan perbuatan. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu kejadian. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Dan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejadian suatu hal. Sekarang mari kita berlatih untuk membuat kalimatannya. Di sini disajikan sebuah bacaan yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah pertukaran gas. Bernapas adalah menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O dari dalam tubuh melalui alat-alat pernapasan. Makhluk hidup bernapas setiap saat. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan bakar metabolisme sel di dalam tubuh. Proses pernapasan secara umum terjadi di dalam organ pernapasan makhluk hidup. Misalnya manusia menggunakan hidung, tenggorokan, dan paru-paru sebagai alat pernapasan. Nah, dari bacaan di atas dapat dibuat beberapa kalimatannya. Di sini pakai S contohkan. Apa salah satu ciri dari makhluk hidup? Siapa yang membutuhkan oksigen untuk bernapas? Di mana proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung? Kapan kita perlu bernafas? Mengapa makhluk hidup membutuhkan oksigen? Dan bagaimana proses bernafas berlangsung? Nah, silakan kalian berlatih dengan teks yang lain dan buatlah kalimat tanyanya. Cukup sekian bahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan bersama Pak GS berikutnya.